Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 3C akan mempresentasikan terkait proyek UAS PBO, yaitu terkait pembuatan sistem. Di sini ada pun sistem yang kami buat, yaitu yang pertama ada sistem karyawan, dan yang kedua adalah sistem restoran. Nah, di sini ada pun anggota dari kelompok 1 yang pertama itu ada IGD Agus Wiarita dengan NIM 201505107 dan ada IGD Arya Yasoda Putra dengan NIM 201505110 dan ada Iputu Angga Pastika Febriana dengan NIM 211505104 dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Niko Mamelianti dengan NIM 211505107. Oke, jadi mungkin kita bisa langsung saja ke presentasi yang pertama, yaitu terkait sistem karyawan. Yaitu untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya di sini. Saya akan mengawali dari presentasi UAS, proyek UAS pada kali ini. Nah, yang dimana untuk proyek UAS kali ini yaitu terdiri dari dua proyek. Yang pertama ada proyek untuk sistem karyawan dan yang kedua ada proyek untuk restoran. Nah, di sini saya akan mengawali dari presentasi atau penjelasan untuk proyek karyawan. Nah, pada proyek karyawan ini diberikan terdapat package yang diberi nama sistem karyawan. Nah, package sistem karyawan itu sendiri terbagi atas dua kelas, yaitu di sini diberikan nama kelas karyawan dan kelas main. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan pada kelas karyawan. Nah, yang pertama di sini ditulis nama package-nya yaitu sistem karyawan. Dan selanjutnya juga ditulis lalu ditambahkan nama kelasnya yaitu di sini kelas karyawan. Nah, kelas ini digunakan untuk merepresentasikan sebuah objek karyawan yang memiliki tiga properti atau field, yaitu ada string nick, ada string nama, lalu ada integer gaji. Nah, dalam kelas karyawan ini terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mendapatkan atau mengatur nilai dari properti-properti tersebut. Nah, yang pertama ada getNick. Nah, getNick ini digunakan untuk sebagai metode yang digunakan untuk mendapatkan nilai dari properti nick. Kemudian ada metode setNick. Nah, setNick ini digunakan untuk mengatur nilai dari properti nick dengan parameter yang bertipe string. Lalu ada metode get nama. Nah, metode ini digunakan untuk mendapatkan nilai dari nama. Nah, selanjutnya ada set nama. Nah, set nama merupakan metode yang digunakan untuk mengatur nilai dari properti nama. Nah, dengan parameternya yaitu bertipe string. Maaf. Nah, itu dia metode yang saya jelaskan, yaitu ada dari getNick, ada setNick, kemudian get nama, dan set nama. Nah, untuk metode selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Nah, selain metode yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, di sini juga menggunakan metode get gaji. Nah, di mana di sini get gaji ini digunakan untuk mendapatkan nilai dari properti gaji. Nah, kemudian di sini juga ada set gaji, di mana ini digunakan untuk mengatur nilai dari properti gaji dengan parameter yang bernilai integer. Kemudian, selain itu, di dalam kelas karyawan ini juga memiliki konstruktor, di mana konstruktor tersebut digunakan untuk inisialisasi objek karyawan dengan parameter yang ditentukan. Nah, di sini
Konstruktor konstruktor ini menerima parameter berupa nick, nama, dan juga gaji, yang mana nantinya ini akan digunakan untuk mengatur nilai dari properti nick, nama, dan gaji dari objek karyawan yang sudah dibuat. Nah, seluruh metode yang telah kami sebutkan itu eh, ditandai dengan di mana dia adalah private, yang artinya dia hanya dapat diakses dari dalam package sistem karyawan ini saja. Kemudian, semua properti yang kami gunakan dalam kelas karyawan ini disebut dengan encapsulation, yang mana artinya properti tersebut hanya dapat diakses dan diubah melalui metode yang telah kami tentukan dan tidak dapat diakses atau diubah secara langsung dari luar kelas karyawan ini. Oke, mungkin itu dia dari kelas karyawan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan pada yang pertama pada sistem karyawan pada file main. Nah, aplikasi sistem ini menggunakan beberapa library seperti Java Util Scanner dan Java Util Vector. Nah, untuk kelas main terdapat beberapa vektor, sebuah objek vektor yang bernama vec karyawan. Nah, fungsinya itu untuk menyimpan data karyawan yang telah dimasukkan. Kemudian ada objek scanner yang bernama scan untuk menerima input dari user. Nah, di dalam kelas main juga terdapat beberapa variabel seperti menu, gaji, total, nama, dan nick. Nah, variabel menu digunakan untuk menyimpan perintah yang dipilih oleh user. Kemudian gaji digunakan untuk menyimpan gaji karyawan. Kemudian total untuk menghitung total gaji karyawan. Nama untuk menyimpan nama karyawan. Dan nick untuk menyimpan nick karyawan. Nah, untuk konstruktor main, program menampilkan menu pilihan perintah yang tersedia dan meminta user untuk memilih perintah tersebut dengan menggunakan objek scan. Nah, setelah perintah dimasukkan, program akan mengeksekusi perintah yang dipilih tersebut. Nah, di antaranya dapat dilihat ada beberapa perintah atau fitur. Setidaknya ada 6 ya. Ada tambah data, lihat data, edit data, hapus data, total gaji, seluruh karyawan, kemudian ada keluar dari sistem. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa case ya, yang dimana diungkit pada suite menu. Nah, dapat saya jelaskan untuk pada program ini, program mengeksekusi perintah yang dipilih oleh user menggunakan pernyataan suite case. Nah, ada beberapa case, diantaranya yang pertama ada case 1 untuk menambahkan data karyawan yang baru ke dalam sistem dengan beberapa tindakan. Yang pertama yaitu program akan menampilkan pesan input data berikut. Kemudian untuk membutuhkan user untuk memasukkan data karyawan. Kemudian program akan memanggil metode input data untuk meminta user memasukkan data karyawan yang baru. Kemudian setelah user memasukkan data, program akan membuat objek baru dari kelas karyawan dengan menggunakan konstruktor yang telah ditentukan, yakni nick, nama, dan gaji. Kemudian setelah itu objek tersebut akan ditambahkan ke dalam vektor vec karyawan. Nah, untuk case kedua itu lihat data yang berfungsi untuk menampilkan data karyawan yang telah dimasukkan ke sistem.
dengan beberapa tindakan. Yang pertama, program akan menampilkan pesan data karyawan yang ada untuk memberitahukan user bahwa data karyawan akan ditampilkan. Kemudian program akan memeriksa apakah data karyawan telah ditambahkan atau tidak. Nah, jika tidak, akan menampilkan pesan belum ada data karyawan yang ditambahkan. Kemudian jika ada, akan menjalankan method view untuk menampilkan data karyawan yang ada. Nah, untuk case yang ketiga yaitu update data. Nah, program akan mengubah data karyawan yang telah dimasukkan ke sistem. Nah, dengan beberapa tindakan. Yang pertama yaitu program akan menampilkan pesan edit data berikut untuk memberitahu user bahwa ada data karyawan yang akan diubah. Kemudian program akan memeriksa apakah data karyawan telah ditambahkan atau tidak. Nah, jika tidak ada karyawan yang ditambahkan, maka akan menampilkan pesan belum ada data karyawan yang ditambahkan. Jika ada, akan memanggil data view untuk menampilkan data karyawan yang ada. Kemudian program akan meminta user untuk memasukkan nick karyawan untuk diubah datanya. Nah, kemudian program akan mencari data karyawan tersebut di dalam vektor fact karyawan. Nah, dengan menggunakan rank for, jika ditemukan data, maka program akan minta user untuk memasukkan data baru dan mengubah data karyawan tersebut di dalam vektor fact karyawan. Nah, jika tidak ditemukan, maka akan menampilkan pesan karyawan tidak ditemukan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk case-case selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan kode program yang telah dijelaskan oleh Arya Soda tadi, yaitu di bagian case 4, case 5, case 0, dan seterusnya. Nah, pada program yang terdapat di sini, program ini mengeksekusi perintah yang dimana program tersebut dipilih oleh user untuk menggunakan pernyataan switch case, yang dimana ada 3 case di dalam program lanjutan program yang saya jelaskan di sini, yaitu diantaranya case 4, case 5, dan case 0. Nah, pada case 4, program ini bertujuan untuk menghapus data karyawan yang telah dimasukkan. Kemudian sistem dengan beberapa tindakan. Yang pertama, program akan menampilkan pesan hapus data untuk memberikan user bahwa data karyawan akan dihapus. Kemudian program akan memeriksa apakah data karyawan telah ditambahkan atau tidak. Jika tidak ada data, maka karyawan yang telah ditambahkan, program akan menampilkan pesan belum ada data karyawan yang ditambahkan. Nah, kemudian jika program tersebut akan memanggil metode view. Kemudian untuk menampilkan data karyawan yang akan kemudian yang ada, dan kemudian program akan meminta user untuk memasukkan nick karyawan yang ingin dihapus. Kemudian program ini akan mencari data karyawan di dalam vektor pack karyawan dengan menggunakan pengulangan atau for. Lalu jika data ditemukan, program akan menghapus data karyawan tersebut dari vektor karyawan. Jika data tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan
data karyawan tidak ditemukan. Nah, kemudian di bagian case 5, program ini menampilkan total gaji total gaji atau jumlah keseluruhan gaji, di mana sistem dengan beberapa tindakan. Yang pertama itu program akan memeriksa apakah data karyawan telah ditambahkan atau tidak. Jika tidak, maka karyawan yang telah ditambahkan, maksudnya data yang karyawan yang telah ditambahkan akan menampilkan pesan belum ada data karyawan yang ditambahkan. Kemudian jika ada program yang menampilkan semua data yang ada dalam memanggil metode view untuk mengambil total gaji dari semua karyawan yang ada dengan menggunakan pengulangan for, mengambil data gaji dari objek karyawan dengan menggunakan semua data gaji tersebut. Nah, kemudian di dalam bagian case 0, program ini menampilkan pesan terima kasih sudah menggunakan sistem. Nah, di sini jika user memasukkan pilihan yang tidak tersedia, setelah itu perintah yang dipilih dieksekusi, program akan kembali ke menu pilihan perintah dan meminta user untuk memilih perintah lagi. Program akan terus berjalan selama user belum memilih perintah untuk keluar dari sistem dengan memilih perintah 0. Nah, setelah itu pernyataan done while akan memeriksa kondisi menu itu sama dengan 0 jika kondisi tersebut jika while menu tanda seru sama dengan 0. Jika kondisi tersebut benar, maka program akan kembali ke awal done while dan menampilkan menu perintah lagi untuk meminta user memilih perintah baru. Jika kondisi menu tanda seru sama dengan 0 tidak terpenuhi, yang berarti user sudah memilih perintah keluar, maka program akan keluar dari loop dan mengikuti eksekusi program. Nah, kemudian di private void, ya, di bagian ini pada kode program tersebut terdapat dua metode, yaitu metode input data dan view data. Kemudian metode input data digunakan untuk meminta user untuk memasukkan data karyawan baru. Pada metode ini program akan menampilkan pesan nick untuk meminta user memasukkan nick karyawan. Kemudian program akan menyimpan input dan user ke dalam nick karyawan. Nah, kemudian program akan menampilkan pesan nama untuk meminta nama user untuk dimasukkan ke dalam program. Lalu kemudian program akan menyimpan input dari user ke dalam variabel nama. Selanjutnya program menampilkan nominal gaji dari karyawan tersebut. Kemudian program akan menyimpan input dari user dalam variabel gaji. Nah, untuk metode view-nya digunakan untuk menampilkan data karyawan yang telah dimasukkan ke dalam sistem. Pada metode ini, program akan menampilkan pesan nick, nama, dan gaji karyawan. Kemudian, program yang menggunakan
menggunakan for ini yaitu untuk menampilkan data karyawan yang ada di dalam vektor pack karyawan dengan mengambil data dari objek karyawan di dalam vektor pack karyawan dengan menggunakan metode get nick, get nama, dan get gaji yang telah ditentukan oleh di dalam kelas karyawan. Oke, baik. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjalankan program dari sistem karyawan ini. Nah, di sini kita bisa klik run. Oke, nah di sini ketika kita mulai menjalankan program, maka di sini program akan menampilkan beberapa menu yang mana nanti user dapat memilih menu-menu ini. Misalnya yang pertama di sini saya akan menambahkan data karyawan. Di sini kita bisa pilih angka 1, kemudian di sini sistem akan meminta kita menginputkan nick dari karyawan tersebut. Misalnya di sini 1007, kemudian di sini ada namanya Meli, lalu nominal gajinya misalnya 1 juta. Oke, kita tekan enter. Nah, jika sudah, maka nanti sistem atau program ini akan menampilkan lagi menu seperti sebelumnya. Nah, di sini apabila ingin melihat data karyawan yang sudah kita inputkan tadi, bisa klik nomor 2. Nah, di sini saya ingin mencoba untuk menambahkan data karyawan lagi. Jadi di sini saya pilih 1. Kemudian di sini misalnya nick-nya 1008, lalu namanya Pangga. Kemudian nominal gajinya 2 juta misalnya. Oke. Nah, mungkin lagi 1. Oke, nah di sini saya sudah menginputkan 3 data karyawan. Nah, jika kita ingin melihat data yang sudah kita inputkan tadi, kita bisa pilih 2. Oke, nah di sini sudah ditampilkan data-data dari karyawan yang sudah diinputkan. Seperti tadi ada Meli, kemudian ada Angga, ada Rani. Di sini sudah terlihat. Nah, kemudian jika kita ingin mengedit data karyawan yang sudah kita inputkan tadi, kita bisa pilih perintah nomor 3. Oke, nah di sini ditampilkan lagi data-data yang ingin kita edit atau data karyawan yang ingin kita edit. Nah, jika kita ingin mengedit data karyawan, di sini kita diperintahkan atau sistem itu memerintahkan user untuk menginputkan nick dari karyawan yang ingin diubah datanya. Misalnya di sini ada nick dari karyawan 1007. Nah, jika sudah, maka nanti sistem akan menampilkan nick yang ingin diinputkan. Entah ingin mengubah nick-nya atau nick-nya tetap itu bisa. Misalnya di sini nick-nya tetap 1007. Nah, kemudian namanya misalnya Meli tetap, kemudian misalnya di sini nominal gajinya itu diubah menjadi 2 juta. Oke. Untuk melihatnya, kita bisa pilih lagi apakah sudah diubah atau belum. Nah, di sini datanya sudah diubah, di mana tadi Meli yang awalnya gajinya 1 juta, sekarang sudah diubah menjadi 2 juta. Begitu juga dengan nick dan juga nama itu bisa diubah seperti halnya gaji ini. Oke, nah jika kita ingin menghapus data karyawan, di sini kita diperintahkan untuk memilih menu nomor 4. Kita bisa pilih nomor 4. Nah, lalu di sini kita sistem menampilkan lagi data-data dari karyawan tersebut. Nah, di sini sistem menampilkan nick dari karyawan yang ingin dihapus itu nick yang mana. Jadi kita menginputkan nick karyawan untuk dihapus, sama seperti tadi. Misalnya di sini 1008, nick dari karyawan bernama Angga yang akan kita hapus. Oke, nah jadi di sini sudah terhapus. Coba kita lihat.
Oke, nah di sini sudah terhapus. Jadi tadi kita menghapus data karyawan dengan nama Angga dengan NIK 1008. Dan di sini sudah mau terhapus yang mana karyawannya hanya tersisa Meli dan juga Tani. Oke, jadi untuk tambah data karyawan sudah, lihat data karyawan sudah, edit, hapus itu sudah mau, dan kita coba program yang kelima, ya maaf, menu yang kelima, yaitu total gaji dari seluruh karyawan. Kita bisa pilih angka 5. Oke, nah di sini sudah muncul total gaji dari seluruh karyawan. Ini 2 juta, ini 2 juta. Jadi totalnya adalah 4 juta. Oke, jadi sistemnya sudah berjalan dengan baik. Kemudian itu dia tadi, untuk tambah, lihat, edit, dan hapus, serta total dari gaji karyawan itu sudah bisa dijalankan oleh program dengan baik. Mungkin di sini kita bisa pilih menu yang terakhir, yaitu keluar dari sistem. Kita bisa pilih menu dengan nomor menu itu 0. Oke, jadi setelah kita keluar dari sistem, yaitu memilih perintah 0, maka nanti sistem itu akan menampilkan terima kasih karena sudah menggunakan sistem tersebut. Oke, mungkin itu dia alur dari penggunaan sistem karyawan. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya di sini kita akan beralih ke sistem yang kedua, yaitu sistem restoran. Nah, di sini kita langsung saja ke kelas yang kita buat. Kelas yang pertama itu dengan nama CAS. CAS ini maksudnya customer, hanya kita singkat menjadi CAS. Oke, nah yang pertama, kelas CAS ini berada di package yang kita bernama dengan order. Nah, kelas CAS ini kita gunakan untuk mempresentasikan objek, yaitu objek pelanggan. Nah, pada kelas ini memiliki 6 field, yaitu ada name, food option, drink options, pay, sum of food, dan sum of drink. Nah, itu diantaranya. Kemudian, dalam kelas ini yang pertama kita menggunakan 2 metode, yaitu public class CAS atau public CAS, kemudian juga menggunakan public class yang ini. Mohon maaf, public CAS. Oke, nah di sini public CAS ini merupakan metode yang mana ini merupakan konstruktor default dari kelas CAS. Nah, ini digunakan untuk inisialisasi objek pelanggan tanpa parameter. Nah, selain itu, kemudian di sini juga ada public class, di mana ini atau metode ini juga merupakan konstruktor, di mana ini menerima parameter yang digunakan untuk inisialisasi objek pelanggan juga. Nah, metode ini menerima beberapa field, menerima beberapa parameter, maksud saya parameter, di mana ada parameter berupa name, pay, sum of food, sum of drink, food options, dan drink options. Nah, di mana ini nantinya akan digunakan untuk mengatur nilai dari properti name, pay, sum of food, sum of drink, dan food option, dan juga drink option. Jadi ini digunakan untuk mengatur nilai dari parameter tersebut. Set name, set pay, set of food, dan seterusnya. Kemudian, nah, selain itu,
properti dalam kelas class, properti-properti tersebut ini disebut dengan encapsulation. Kemudian selanjutnya, di sini ada beberapa metode yang kita gunakan, di mana di sini kita menggunakan getter dan juga setter dari properti yang ada dalam kelas class. Nah, yang mana metode-metode ini digunakan untuk mengambil dan mengatur nilai dari properti yang ada dalam kelas. Nah, yang pertama di sini ada metode getName. Nah, yang mana metode ini digunakan untuk mendapatkan nilai dari properti name yang dienkapsulasi. Kemudian di sini juga ada metode setName, yang mana metode ini digunakan untuk mengatur nilai dari properti name yang dienkapsulasi dengan parameter itu berupa variabel name yang bertipe string. Kemudian di sini juga ada metode getPay, yang mana metode ini digunakan untuk mendapatkan nilai dari properti P yang dienkapsulasi juga. Kemudian ada setPay atau metode setPay, di mana ini digunakan untuk mengatur nilai dari properti P yang dienkapsulasi dengan parameter itu berupa variabel P yang bertipe integer. Kemudian selanjutnya ada metode getSumOfFood, di mana metode ini digunakan untuk mendapatkan nilai dari properti SumOfFood yang dienkapsulasi. Kemudian juga ada metode selanjutnya, itu metode setSumOfFood, di mana metode ini digunakan untuk mengatur nilai dari properti SumOfFood yang dienkapsulasi dengan parameter itu berupa SumOfFood dengan tipe data integer. Kemudian selanjutnya metode getSumOfFood, di mana ini digunakan untuk mendapatkan nilai dari properti mendapatkan nilai dari properti sum of drink. Kemudian di sini juga ada metode set sum of drink yang digunakan untuk mengatur nilai dari parameter sum of drink, di mana di sini dengan tipe data integer. Kemudian selanjutnya ada metode getFoodOption, di mana ini digunakan untuk mendapatkan nilai dari properti food options yang dienkapsulasi. Kemudian di sini juga ada selanjutnya metode setFoodOptions, di mana metode ini digunakan untuk mengatur nilai dari properti food options yang dienkapsulasi. Dan parameter di sini yang digunakan variabel food option dengan tipe data string. Kemudian selanjutnya itu ada metode getDrinkOptions, di mana ini digunakan untuk mendapatkan nilai dari properti drink options yang dienkapsulasi. Kemudian selanjutnya yang terakhir di sini ada metode setDrinkOptions, nah ini digunakan untuk mengatur nilai dari properti drink options yang dienkapsulasi dengan parameter di sini variabel drink options dengan tipe data string. Oke, nah dalam kode program ini terdapat seluruh properti yang digunakan dalam kelas class, dan setter dan juga getternya
Nah, sehingga hal ini atau sehingga properti tersebut dapat diakses dan diubah dari luar kelas secara aman. Oke, itu dia tadi dari penjelasan untuk kelas. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelas berikutnya, yaitu kelas dengan nama kelas CRUD. Oke, nah kelas CRUD ini juga terdapat di package folder, yang mana pada kelas CRUD ini diturunkan dari kelas kas. Oke, dia diturunkan dari kelas kas atau kelas yang saya jelaskan tadi. Kemudian dalam kelas ini terdapat metode statik, yang mana metode statik ini kita beri nama dengan create order. Nah, di mana metode ini digunakan untuk menambahkan order dari pelanggan. Nah, metode ini juga menerima beberapa parameter. Yang pertama itu ada food ini, yang mana ini adalah array yang digunakan untuk menyimpan objek food yang akan dipesan oleh pelanggan. Kemudian ini juga drink, ini adalah array yang digunakan untuk menyimpan objek drink yang akan dipesan oleh pelanggan. Kemudian ini juga ada kas, yang mana ini adalah array yang digunakan untuk menyimpan objek drink, objek kas yang melakukan pemesanan. Kemudian di sini juga ada variabel dengan nama index food dengan tipe data integer yang digunakan untuk menyimpan indeks dari array food. Kemudian selanjutnya ada variabel dengan nama index drink dengan tipe datanya integer, yang mana ini adalah variabel yang digunakan nanti untuk menyimpan indeks dari array drink. Kemudian selanjutnya di sini juga ada variabel index kas, di mana dengan tipe data integer juga yang digunakan untuk menyimpan menyimpan indeks dari array kas maksudnya. Pada metode create order ini juga menggunakan dua buah variabel scanner untuk input data dari user nantinya, yaitu dengan nama text dan num yang digunakan untuk membaca input dari user berupa string dan integer nantinya. Kemudian selanjutnya juga menggunakan variabel lokal dari kelas tadi, yaitu variabel drink options, food option, sum of food, sum of drink, dan pay, serta name yang digunakan untuk menyimpan input dari user nantinya. Kemudian selanjutnya, nah selanjutnya di sini terdapat beberapa proses yang akan dilakukan oleh user untuk menambahkan order. Nah, dalam metode ini. Nah, yang pertama, di sini sistem ini akan menampilkan menu makanan dan minuman yang dapat dipilih atau yang tersedia. Dan itu dengan cara menggunakan metode viewFood. Menggunakan metode viewFood yang diimport dari kelas food CRUD dan drink CRUD yang terpisah dari kelas ini, atau kelas kas CRUD. Nah, lalu selanjutnya di sini sistem akan meminta user untuk menginput pilihan menu makanan dan minuman serta jumlah yang dipesan dari user menggunakan variabel food option, drink option, sum of food, dan sum of drink. Jadi di sini diminta untuk memilih makanan serta di sini jumlahnya. Kemudian di sini minuman. Di sini sistem akan menampilkan pilihan minuman
diminta untuk menginputkan bilangan minuman dan jumlahnya. Menggunakan variabel green option, di sini menggunakan sub option. Jadi saat memilih makanan nanti akan menggunakan variabel sub option, lalu jika memilih jumlah makanan yang dipesan itu menggunakan sum of food, variabel sum of food. Lalu nanti user juga akan meminta untuk mohon maaf, program akan meminta user untuk memilih inputan minuman dengan variabel option, menggunakan variabel option nantinya. Lalu jika untuk jumlah minuman yang dipesan itu nanti akan menggunakan variabel sum of drink. Kemudian di sini sistem juga akan meminta user untuk menampilkan namanya sendiri. Nah, di mana nanti program di sini diminta untuk menginputkan nama dari pelanggan tersebut. Kemudian di sini ini adalah variabel pay, di mana ini nanti digunakan untuk menghitung harga yang harus dibayar pelanggan dengan mengalihkan di sini harga makanan dan juga harga minuman dengan jumlah yang dipesan, dan nantinya akan disimpan di variabel pay. Kemudian selanjutnya di sini terdapat objek baru dengan nama customer, di mana membuat objek customer yang menyimpan informasi pelanggan yang melakukan pemesanan dengan menggunakan konstruktor dari kelas CAS. Oke, ini dia. Oke. Nah, selanjutnya di sini sistem akan menampilkan bill. Nah, yang mana ini bill pemesanan yang dilakukan pelanggan dengan menampilkan di sini nama pelanggan, kemudian ada pesanan makanan, lalu jumlah, lalu pesanan minumannya apa, lalu jumlahnya berapa, kemudian di sini ditampilkan total bayarnya berapa dengan menggunakan variabel pay ini dari hasil perhitungan di sini yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, jadi ini untuk menampilkan bill-nya. Lalu di sini ini digunakan untuk menambahkan total pendapatan dengan harga yang harus dibayar. Jadi ini untuk total pendapatannya, income-nya. Kemudian untuk bagian ini digunakan untuk menambahkan objek customer ke array index CAS yang sudah ditentukan. Atau intinya ini digunakan untuk menambahkan objek customer di index CAS yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian selanjutnya di sini juga terdapat beberapa metode yang akan digunakan untuk menampilkan data transaksi yang telah dilakukan pelanggan dan pendapatan total dari restoran. Nah, pertama, ini ada metode dengan nama view CAS, di mana metode ini nantinya akan digunakan untuk menampilkan data transaksi yang telah dilakukan oleh pelanggan. Nah, beberapa di sini, metode view CAS ini menerima beberapa parameter. Di antaranya itu ada array customer, kemudian ada index customer. Yang mana ini array ini digunakan untuk menyimpan objek CAS yang melakukan transaksi. Kemudian ini index customer ini digunakan untuk menyimpan indeks dari array customer dengan tipe datanya nanti adalah integer. Kemudian, metode viewCAS ini menampilkan data transaksi pelanggan itu dengan mengambil data dari objek CAS.
yang ada pada array customer. Lalu, namun di sini jika data itu tidak ditemukan, maka nanti sistem akan memunculkan pesan bahwa data makanan tersebut kosong. Kemudian, metode yang kedua yaitu metode view income. Yang mana metode ini digunakan untuk menampilkan pendapatan total dari restoran dengan menampilkan variabel income yang digunakan untuk menyimpan pendapatan. Nah, jadi ini digunakan untuk menampilkan pendapatan total dari restoran nantinya dengan cara dengan cara menampilkan variabel income yang digunakan. Ini dia. Ini yang akan ditampilkan, diambil dari sini. Kemudian, metode yang ketiga itu adalah metode get income. Nah, jadi metode get income ini digunakan untuk mengambil nilai dari pendapatan. Dari pendapatan tadi, kemudian selanjutnya metode yang terakhir, atau yang keempat, yaitu dengan nama income decrease, di mana ini digunakan untuk mengurangi pendapatan yang telah diperoleh dengan menerima parameter dari variabel income. Yang mana variabel income ini adalah variabel yang seperti dijelaskan sebelumnya, yaitu variabel yang digunakan untuk mengurangi pendapatan yang diperoleh. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kelas KAS CRUD. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan menjelaskan untuk di program di file drink.java. Nah, pada program ini tersimpan pada package order ya di sini. Nah, di dalamnya menggunakan library java.util.scanner. Nah, terdapat juga kelas yang diberi nama drink. Itu fungsinya untuk merepresentasikan objek minuman. Nah, di sini terdapat beberapa properti atau variabel ya. Dapat dilihat di sini ada string name dengan access modifier private, kemudian ada integer price dan stock dengan access modifier private. Nah, kemudian terdapat dua metode ya. Yang pertama ada public drink. Di sini kosong karena sebagai konstruktor default untuk inisialisasi objek minuman. Kemudian ada public drink sebagai konstruktor juga, namun menerima beberapa parameter diantaranya itu string name, integer price, dan integer stock. Nah, fungsinya untuk mengatur nilai dari properti dengan nama yang sama seperti parameternya, yaitu name, price, dan stock. Dengan menggunakan metode set nama, set price, dan set stock. Kemudian juga terdapat setter dan getter untuk setiap properti ya, seperti get name, get price, get stock. Itu untuk getter untuk masing-masing properti. Kemudian juga ada setter seperti set nama, set print, set stock. Kemudian juga ada stock decrease, yaitu untuk melakukan pengurangan pada stok. Nah, semua properti ini disebut encapsulation, yang artinya properti tersebut hanya dapat diakses dan diubah melalui metode yang telah ditentukan dan tidak dapat diutak-atik secara langsung dari luar kelas. Nah, beralih ke file drinkroot.java. Nah, program ini juga masih tersimpan pada package yang sama, yaitu package order.
juga menggunakan library Java .util.scanner. Nah, di sini juga terdapat kelas yang diberi nama string underscore crud yang inherit pada kelas string. Nah, di sini terdapat beberapa metode seperti metode untuk tambah data, metode menampilkan daftar minuman, metode untuk ubah data minuman, serta untuk menghapus data minuman. Nah, yang pertama itu metode untuk menambah data minuman. Itu yang kita beri nama add drink. Di sini metode ini menerima parameter array drink untuk menyimpan objek drink dan integer index untuk menyimpan index array drink. Nah, kemudian menggunakan dua scanner untuk membaca input user, yaitu yang bertipe integer dan string. Kemudian juga ada beberapa variabel lokal atau properti lokal seperti integer price, integer stock untuk menyimpan inputan user dengan setelah itu data yang diinputkan maka akan dibuat objek baru menggunakan constructor drink dengan parameter name, price, dan stock. Nah, objek tersebut akan ditambahkan ke dalam array minuman pada indeks yang telah ditentukan. Kemudian untuk metode untuk tampilkan daftar minuman, kita beri nama view drink. Nah, di sini juga sama menerima parameter array drink untuk menyimpan objek drink, kemudian ada integer index untuk menyimpan indeks array drink. Nah, metode ini akan menampilkan output berupa string dengan tulisan data minuman. Akan dilakukan pengondisian if jika indeks kosong maka ditampilkan tulisan data minuman kosong. Nah, jika tidak kosong maka akan dilakukan perulangan for yang akan menampilkan semua data minuman yang ada. Seperti ini, yaitu dapat menampilkan nama dari minuman itu dengan menggunakan metode get name, kemudian harga dengan cara mengambilnya dengan metode get price, kemudian juga untuk stock menggunakan get stock. Kemudian untuk metode untuk ubah data minuman, kita beri nama update drink. Ini sama menerima parameter array drink untuk menyimpan objek drink dan integer index untuk menyimpan index array. Nah, di sini juga terdapat dua scanner untuk membaca inputan user berupa string dan integer. Nah, serta juga terdapat beberapa properti lokal seperti boolean check, string name, integer price, stock, data underscore ke, dan i yang diberi default nilai default itu 0, i-nya saja. Baik, kemudian metode ini akan memanggil metode viewDrink dengan parameter drink dan index. Dengan parameternya itu untuk menampilkan data minuman, inputan akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam variabel data underscore ke, kemudian variabel tersebut akan dikurangi dengan 1. Nah, setelah itu akan diberikan pengkondisian jika indeks bernilai 0 atau istilahnya data kosong, maka akan ditampilkan data minuman
kosong. Kemudian selain daripada kondisi itu, maka akan diberikan perulangan while dengan nilai yaitu i kurang dari indeks dan cek ketika bernilai false. Maka drink akan diset maka drink minuman akan diset dengan drink indeks ke i. Nah, juga akan diberikan pengkondisian if yang di dalamnya juga menghasilkan jika data ke jika data underscore ke sama dengan i, maka akan ditampilkan atau dijalankan perintah untuk menampilkan data dari data minuman tersebut serta pengisian inputan user. Seperti ini. Untuk pengambilan datanya itu menggunakan metode get seperti ini. Kemudian untuk menangkapnya itu menggunakan scanner yang telah dibuat, itu berupa name, friends, dan berupa teks dan num. Oke, kemudian nilai yang telah diupdate tersebut akan diterima, maka nilai yang sebelumnya akan diubah menggunakan metode setter. Seperti ini, set nama, set price, set stock. Kemudian cek akan diberi nilai true serta variabel i akan diberi increment. Kemudian setelah itu untuk metode hapus data minuman kita beri nama drink. Ini sama menerima parameter array drink untuk menyimpan objek drink, kemudian integer index untuk menyimpan index array. Nah, di dalamnya terdapat satu scanner yaitu untuk menangkap inputan user bertipe integer. Kemudian terdapat properti lokal yang bertipe boolean, cek yang diberi nilai false. Kemudian ada integer i yang diberi nilai 0. Kemudian ada data underscore ke. Nah, metode ini akan memanggil view drink untuk menampilkan data-data atau daftar minuman yang ada dengan menerima parameter drink dan index. Kemudian nantinya akan menampilkan tulisan pilih nomor data yang ingin dihapus. Kemudian akan ditangkap dengan scanner num yang disimpan pada variabel atau properti data underscore ke. Nah, selain itu akan diberi peluangan while dengan kondisi i lebih kecil dari indeks dan cek bernilai false untuk mencari data minuman yang sesuai dengan nomor inputan user serta menandai variabel cek dengan true lalu men-increment i. Lalu akan diberi pengondisian juga if dengan nilai cek true untuk jika ditemukan data akan dilakukan perulangan for yang akan dijalankan untuk mengubah data minuman yang selanjutnya menjadi data minuman sebelumnya. Nah, sehingga data minuman yang dipilih user akan terhapus dari daftar array minuman atau array minuman saja mungkin. Ya, mungkin sekian dari penjelasan saya. Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Untuk waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya kembali.
Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian food Java-nya dan food crude.java-nya. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan di bagian food Java. Nah, di bagian kode program ini, kode tersebut merupakan sebuah kelas yang bernama food yang digunakan untuk mendefinisikan objek makanan. Kemudian kelas ini dibagi menjadi 3 atribut, yaitu di bagian nama atau string, kemudian di bagian integer phrase dan integer stock. Nah, kemudian yang digunakan untuk menyimpan nama, harga, dan jumlah stok dari sebuah makanan. Kemudian atribut ini dideklarasikan sebagai privat sehingga hanya dapat diakses dalam dari dalam kelas food untuk mengurangi risiko akses yang tidak sesuai dengan perubahan data yang diinginkan. Nah, kelas food ini juga memiliki 2 konstruktor, yaitu konstruktor tanpa parameter dan konstruktor dengan parameter. Nah, konstruktor tanpa parameter tidak melakukan apa-apa, digunakan jika tidak ada inisialisasi awal yang diperlukan. Nah, kemudian konstruktor dengan parameter digunakan untuk inisialisasi atribut saat objek food dibuat. Pada konstruktor ini, parameter yang diterima adalah nama dari makanan, yaitu name, kemudian harga atau price, dan jumlah stok barang atau stok. Nah, pada konstruktor ini, parameter yang diterima adalah nama, makanan atau name. Pada konstruktor ini setiap parameter yang diterima akan di-exec ke atribut yang sesuai menggunakan metode asName, setPrice, dan setStock. Kemudian metode setter ini digunakan untuk mengubah nilai atribut dari objek food dan melakukan validasi seperti mengecek bahwa harga makanan dan jumlah stok lebih besar dari 0. Secara keseluruhan, kelas food ini digunakan untuk mendefinisikan objek makanan yang digunakan dalam program dengan atribut yang diperlukan untuk menyimpan informasi makanan, dan konstruktor yang digunakan untuk membuat objek food baru dan mengatur nilai atribut pada saat pembuatan objek. Nah, kemudian di bagian kode ini merupakan metode pada kelas food yang digunakan untuk mengakses dan mengubah nilai atribut dari objek food. Kelas food memiliki 3 atribut, yaitu nama, price, dan stock. Nah, metode get name digunakan untuk mengambil nilai dari atribut name dari objek yang bersangkutan. Ini merupakan getter dari atribut name. Nah, kemudian metode dari set name atau string name digunakan untuk mengubah nilai dari atribut name dari objek yang bersangkutan. Nah, ini merupakan metode setter dari atribut price. Kemudian metode getPrice merupakan kode program untuk mengambil nilai dari atribut price dari objek yang bersangkutan. Nah, ini merupakan
method getter dan atribut phrase. Kemudian method set phrase. Method set phrase atau integer phrase digunakan untuk mengubah nilai dari atribut phrase dari objek yang bersangkutan. Ini merupakan metode setter dari atribut phrase. Kemudian di bagian get stock, metode get stock digunakan untuk mengambil nilai dari atribut stock dari objek yang bersangkutan. Ini merupakan metode getter dari atribut stock. Nah, kemudian ini merupakan kode yang sama. Yang ini get stock. Kemudian di bagian metode set stock atau integer stock digunakan untuk mengubah nilai dari atribut stock dari objek yang bersangkutan. Ini merupakan metode setter dari atribut stock. Kemudian ada metode stock decrease atau integer decrease digunakan untuk mengurangi nilai stock saat ini dari objek yang bersangkutan dengan jumlah decrease yang digunakan yang ditentukan maksudnya. Nah, ini digunakan untuk mengurangi stok saat objek food tersebut dibeli atau digunakan. Nah, secara keseluruhan metode-metode tersebut digunakan untuk mengambil dan mengubah nilai atribut dari suatu objek food dan digunakan dalam program yang memanipulasi atribut objek food sesuai dengan kebutuhan. Kemudian saya akan lanjut menjelaskan di bagian food crowd.java-nya. Nah, di bagian program ini package yang digunakan adalah author. Author yang berarti bahwa kode tersebut berada dalam package yang disebut author. Nah, kemudian kode import java until .scanner digunakan untuk mengimpor kelas scanner dari package java.until. Hal ini diperlukan untuk fungsinya nanti dapat menggunakan scanner untuk menerima input dari pengguna. Nah, kemudian kelas food crowd merupakan kelas yang menyimpan fungsi endFood. Fungsi ini bertindak sebagai metode dari kelas food crowd. Metode ini menerima dua parameter, yaitu array dan object food. Nah, kemudian metode ini di dalam metode ini terdapat beberapa perintah yang digunakan untuk menerima input dari pengguna dan menambahkan data makanan baru yang digunakan dan menambahkan data makanan baru ini ke dalam array food. Nah, secara keseluruhan kode tersebut digunakan untuk menambahkan data makanan baru ke dalam array food. Data makanan yang ditambahkan berupa nama makanan, harga satuan makanan, stok tersedia dengan menggunakan input penggunaan scanner. Dengan menggunakan input scanner, fungsi ini itu akan menambahkan objek food baru ke dalam array food, di mana indeks yang ditentukan dapat mencetak pesan data telah ditambahkan setelah
data setelah data telah ditambahkan. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian kode ini di public static void view food, kode tersebut merupakan fungsi yang bernama view food tadi yang digunakan untuk menampilkan data makanan yang tersimpan dalam array food. Fungsi dari kode tersebut yaitu menerima dua parameter, yaitu array dan objek food dari indeks array tersebut. Yang pertama, fungsi ini mencetak pesan data makanan, system out print, yaitu mencetak data makanan. Nah, untuk menandakan bahwa data makanan sedang ditampilkan, kemudian fungsi ini memeriksa apakah indeks sama dengan 0. Jika indeks jika indeks sama dengan 0 berarti data makanan kosong. Maka fungsi ini akan mencetak pesan data makanan kosong menggunakan sistem R. Nah, kemudian jika indeks tidak sama dengan 0, maka data makanan yang tersimpan dalam array, fungsi ini menggunakan perulangan untuk menampilkan setiap data makanan yang tersimpan dalam array. Pada setiap interaksi, fungsi ini mencetak indeks dari data makanan, yaitu nama, get nama, yaitu get price, get stock. Ya, get stock. Nah, secara keseluruhan kode tersebut digunakan untuk menampilkan data makanan yang tersimpan dalam array food. Fungsi ini menampilkan semua data makanan pada array food dengan format indeks, nama sama dengan nama, harga, rupiah harga, kemudian stok di stok food jika tidak ada data pada array akan menampilkan pesan data makanan kosong. Nah, seperti itu. Kemudian di kode penjelasan di bawahnya di sini kode tersebut merupakan sebuah fungsi bernama update food yang digunakan untuk mengubah data makanan yang tersimpan dalam array food. Fungsi ini menerima dua parameter, yaitu array dan objek food dan indeks pada array tersebut. Nah, pertama, fungsi ini menginfor kelas scanner, dan membuat dua objek scanner, yaitu text dan num. Kemudian variabel check, boolean check, kemudian diinisialisasikan dengan false, yang akan digunakan untuk menyimpan informasi apakah data makanan diinginkan telah ditemukan atau tidak. Nah, selanjutnya fungsi ini mengambil input dari penggunaan nama makanan, harga satuan, kemudian jumlah stok yang baru, dan data ke beberapa yang akan diedit, lalu menampilkan data makanan tersebut dengan menggunakan fungsi view food, yaitu di food index. Nah, kemudian fungsi ini fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah data makanan kosong atau tidak. Jika data makanan kosong, maka fungsi ini akan mencetak data
maka mencetak data makanan kosong. Kemudian, jika data makanan tidak kosong, kemudian jika makanan tidak kosong, fungsi ini menggunakan perubahan while. Untuk mencari data makanan yang ingin diedit. Pada setiap interaksi, fungsi ini mencetak apakah indeks data makanan yang ingin diedit sama dengan indeks saat ini. Jika sama, fungsi akan mencetak detail makanan tersebut. Mencetak nama, harga, dan stok. Lalu meminta input baru dari pengguna untuk nama, harga, stok, lalu mengubah nilai pada objek food terkait dengan data yang baru menggunakan metode setName, setPrice, setStock. Variable check diubah menjadi true untuk menambahkan data telah ditemukan. Jika data yang dicari belum ditemukan dan indeks saat ini lebih kecil dari indeks makanan yang tersimpan dalam array, maka perubahan yang akan dilakukan dalam ketika data ditemukan sudah sampai pada indeks makanan terakhir. Perulangan akan berhenti. Secara keseluruhan, kode tersebut digunakan untuk mengubah data makanan yang tersimpan dalam array food. Kemudian fungsi ini akan meminta input dari pengguna untuk menentukan data makanan yang akan diedit dan menampilkan data makanan yang tersimpan. Kemudian fungsi ini akan mengubah data makanan yang ditentukan dengan data yang diinput oleh pengguna. Setelah data makanan yang digunakan diubah, fungsi ini akan mengakhiri proses berjalannya program. Namun jika data yang dicari tidak ditemukan, maka fungsi ini akan mengakhiri proses tanpa mengubah data apapun. Jadi secara keseluruhan kode tersebut tuh digunakan untuk mengubah data makanan yang tersimpan dalam array food yang dipilih oleh user dengan input data baru yang diterima dari pengguna. Dan fungsi ini mencetak data makanan kosong jika tidak ada data yang tersimpan di dalam array food. Kemudian di bagian kode yang ini dan seterusnya, kode tersebut tuh merupakan sebuah fungsi bernama delfood yang digunakan untuk menghapus data makanan yang tersimpan dalam array food. Fungsi ini menerima dua parameter, yaitu array dan object food dan indeks dari array tersebut. Yang pertama, fungsi ini mengimport class scanner dan membuat objek scanner num, kemudian variabel boolean check, dan diinisialisasi dengan false yang akan digunakan untuk menyimpan informasi apakah data makanan diinginkan telah ditemukan atau tidak. Selanjutnya, fungsi mengambil input dari pengguna untuk menentukan data keberapa yang akan dihapus, lalu menampilkan data makanan yang tersimpan dengan menggunakan fungsi viewFood. Kemudian, fungsi ini memeriksa apakah data makanan kosong atau tidak. Jika data makanan tidak kosong, data makanan tidak kosong,
maka fungsi ini menggunakan perulangan while untuk mencari data makanan yang ingin dihapus. Pada setiap interaksi fungsi mengecek apakah indeks data makanan yang ingin dihapus sama dengan indeks saat ini. Jika sama, variabel cek diubah menjadi true untuk menandakan bahwa data telah ditemukan. Nah, jika ada eh, data yang dicari belum ditemukan, kemudian indeks saat ini lebih kecil dari indeks makanan yang tersimpan dalam array, maka perulangan akan dilanjutkan, dan ketika data ditemukan atau sudah sampai pada indeks makanan terakhir, perulangan akan berhenti. Jika cek sama dengan true, fungsi akan menggeser setiap data makanan setelah data dihapus satu indeks ke kiri dengan menggunakan perulangan for dan mengubah indeks array terakhir dengan nilai 0. Nah, secara keseluruhan kode tersebut tuh digunakan untuk menghapus data makanan yang tersimpan dalam array food yang dipilih oleh user. Kemudian fungsi ini akan mencetak semua data makanan yang tersimpan dan meminta input nomor data yang akan dihapus. Dan jika data tersebut ditemukan, maka akan dihapus dari array food. Dan jika tidak ditemukan, maka data yang tidak akan dihapus, maka tidak ada data yang akan dihapus. Nah, jika tidak ada data yang tersimpan pada array food, akan mencetak data makanan kosong. Baik, sekian penjelasan dari Food Java dan foodcrud.java. Nah, baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan melanjutkan terkait menjelaskan pada package main, tepatnya pada kelas mains. Baik, di sini langsung saja kita ke penjelasan atau presentasi terkait kode program yang ada. Nah, yang pertama ditulis nama package-nya, yaitu ada package main. Kemudian di sini juga ada import Java Util Scanner yang nantinya akan digunakan agar user bisa melakukan sebuah inputan. Nah, kemudian di sini juga tertera kelas dari program ini, yaitu kelas main. Nah, pada bagian awal program, di sini terdapat deklarasi dari array food, ada juga deklarasi dari array drink, kemudian juga ada deklarasi dari array customer, atau di sini ditulis array cast. Nah, array-array ini akan digunakan untuk menyimpan data makanan, minuman, dan juga menyimpan dari data pelanggan. Nah, selain itu juga ada variabel, yaitu berupa integer, yaitu variabel index_drink, kemudian ada index_food, dan kemudian ada index_customer atau index_cast. Nah, untuk indeks-indeks ini sendiri akan digunakan untuk menyimpan posisi indeks dari masing-masing data. Nah, selanjutnya pada bagian main ini juga akan ditampilkan pilihan-pilihan ataupun perintah-perintah yang dapat dipilih oleh user, itu melalui ataupun menggunakan system.out.println seperti yang sudah terlihat pada layar.
Nah, adapun sistem ataupun program akan mengeksekusi perintah yang di play user dengan menggunakan perulangan dual. Nah, misalnya eh, untuk perintah-perintah yang akan ditampilkan di sini yaitu ada seperti yang pertama ada tambah data minuman, yang kedua ada lihat data minuman, kemudian ada edit data minuman, kemudian ada hapus data minuman, tambahkan data makanan, lihat data makanan, ada edit data makanan, hapus data makanan, membuat pesanan pelanggan, kemudian lihat data pesanan pelanggan, ada total pendapatan, dan yang terakhir ada yang pilihan nol yaitu keluar dari sistem. Nah, selanjutnya setelah user memasukkan input pilihan tersebut, nah program akan mengeksekusi perintah yang sesuai dengan yang diinput tersebut. Nah, dalam kode ini ataupun dalam kode program ini, program menggunakan switch case untuk mengeksekusi perintah sesuai dengan input yang diterima. Nah, ada selanjutnya pada setiap switch case ini akan mengeksekusi perintah yang sesuai dengan input yang diterima oleh user. Nah, adapun yang pertama pada case 1, nah program akan menambahkan data minuman nah dengan memanggil metode yaitu addRing. Nah, di mana bentuk metode addRing ini berasal dari kelas drink underscore CRUD. Nah, selanjutnya index underscore drink juga akan di increment atau ditambah satu untuk menunjukkan bahwa sebuah data baru telah ditambahkan. Nah, selanjutnya di case yang kedua yaitu untuk menampilkan data minuman yang tersedia. Nah, dengan yang dimana pada case 2 ini akan memanggil metode viewDrink dari kelas drink CRUD juga. Nah, kemudian pada case yang ketiga yaitu program akan mengedit data minuman yang tersedia dengan memanggil metode update drink yang berasal dari kelas drink underscore CRUD. Nah, lanjut pada case yang keempat. Nah, pada case yang keempat, di sini program akan menghapus atau mendelete data minuman yang tersedia. Nah, yang mana pada case 4 ini akan memanggil metode del drink yang berasal dari kelas drink underscore CRUD. Nah, di sini karena dilakukan penghapusan data, maka indeks drink sendiri akan di decrement atau dikurangi satu untuk menunjukkan bahwa suatu data telah dihapus. Nah, di sini kita beranjak kepada case 5. Nah, masih sama juga dengan penjelasan sebelumnya. Untuk case 5 itu adalah sebuah di mana program akan menambahkan data makanan. Yang mana pada case 5 ini akan memanggil metode addFood. Yang mana addFood sendiri itu berasal dari kelas food underscore CRUD. Nah, karena di sini menambahkan data seperti itu, maka indeks dari food sendiri akan di increment atau ditambahkan. Kemudian untuk case 6 yaitu menampilkan dari data makanan yang ada. Di mana pada case 6 ini memanggil metode view food yang berasal dari kelas food underscore CRUD. Kemudian untuk case 7 yaitu perintah untuk mengedit data makanan yang sudah ada sebelumnya. Yang mana pada case 7 ini akan memanggil
metode update food dan berasal dari kelas yang sama, yaitu kelas food underscore CRUD. Nah, case yang ke-8 yaitu untuk menghapus data makanan. Yang dimana pada case 8 ini akan memanggil metode del food dari kelas food underscore CRUD. Nah, di sini karena dilakukan penghapusan, maka indeks dari food sendiri akan dikurangi atau di decrement, yang menunjukkan bahwa ada penghapusan data. Baik, kita lanjut kepada case yang ke-9. Nah, pada case yang ke-9, di sini akan dimana program akan membuat pesanan pelanggan dengan memanggil metode create order, membuat pesanan yang berasal dari kelas kas underscore CRUD atau customer underscore CRUD. Nah, karena di sini membuat sebuah pesanan baru, maka indeks dari indeks underscore cas akan ditambahkan atau di increment, yang menunjukkan bahwa ada penambahan data baru terkait dengan data pesanan. Nah, kemudian pada case yang 10, yaitu mana program akan menampilkan data pesanan pelanggan yang tersedia dengan memanggil metode view kas yang berasal dari kelas kas underscore CRUD. Nah, di sini akan ditampilkan data pesanan yang sudah dibuat sebelumnya. Baik, kita lanjut yang case yang 11. Nah, program akan menampilkan total dari pendapatan dari restoran. Itu terkait adanya transaksi pembelian dari pelanggan-pelanggan yang sudah melakukan transaksi atau pemesanan pada restoran ini. Nah, pada case 11 ini akan memanggil metode view income yang berasal dari kelas kas underscore CRUD. Nah, selanjutnya pada case 0 ini itu akan memerintahkan atau memunculkan bahwa pengguna sudah berhenti atau akan keluar dari program. Yang dimana bila dipilih case 0, itu akan muncul tulisan seperti terima kasih sudah menggunakan program dan silakan. Kemudian juga muncul silakan ulangi lagi untuk memulai program. Nah, keseluruhan switch case ini akan diulangi sampai input yang diterima dari user sama dengan 0. Nah, yang dimana itu berarti user telah memilih untuk keluar dari program. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu pada bila diketik 0, berarti itu dijalankan case 0, sehingga program akan dihentikan dan pengguna atau user bisa mengakhiri atau keluar dari program. Nah, baik, pada bagian kali ini saya akan menjalankan dari program restoran ini. Nah, sebelumnya kita klik tombol run. Nah, misalnya kita awali dari perintah yang pertama, menambah data minuman. Nah, kita berikan nama minuman jus dan harga satuannya 1000. Stoknya kita anggap ada 1. Nah, misalnya kita tambahkan agar ada 2 data minuman, maka kita pilih 1 kembali. Nama minumannya tadi jus, sekarang kita pilih susu. Nah, harga satuannya di sini kita pakai 2000. Ada 2 stok. Nah, untuk melihat data yang diinput tadi, bisa kita lihat lalu lihat data minuman pada pilihan kedua. Nah, ini datanya yaitu ada jus dan ada susu. Nah, misalnya kita ingin menghapus salah satu data berikut. Nah, maka kita bisa memilih
pilihan keempat, hapus data minuman. Nah, di sini coba kita pilih menghapus jus. Maka di sini kita pilih satu sesuai dengan nomor data yang ada. Oke, sudah dijalankan. Mari kita lihat melalui pilihan 2. Nah, di sini yang tadinya ada 2 data, sekarang tinggal ada 1 data. Nah, tadi kita menghapus data pertama yaitu jus. Maka yang tersisa yaitu susu. Nah, bagaimana bila kita ingin mengedit data ini, yaitu data susu tadi? Maka kita bisa menggunakan pilihan 3, edit data minuman. Nah, di sini akan ditanyakan data mana yang akan diedit. Nah, karena di sini hanya tersisa 1 data, maka di sini kita pilih nomornya yaitu 1. Nah, di sini akan tampil data tadi yaitu susu dengan harga 2.000 dengan stok 2. Misalnya di sini kita update stoknya menjadi 3. Maka untuk nama minuman masih tetap susu. Harganya 2.000. Stoknya kita pakai 3. Oke, sudah kita lakukan update data. Untuk membuktikannya, mari kita lihat pada pilihan kedua. Baik, untuk susu dan harga 2.000, sekarang stoknya 3. Baik, kita beranjak ke bagian makanan. Di sini misalnya kita menambah data makanan. Berarti kita mengklik atau memilih 5. Misalnya kita memilih menginput nasi goreng. Harganya 5.000. Misalnya di sini ada stok 2. Nah, di sini kita input lagi 1 data makanan. Maka masih sama, mengklik 5, memilih 5. Dan nasi goreng sekarang masih kuning misalnya. Misalnya harganya juga 5.000. Di sini stoknya kita pakai 3. Nah, untuk melihat data makanan yang sudah kita input bisa melalui pilihan 6, yaitu lihat data makanan. Nah, akan muncul yaitu nasi goreng. Di sini singkat nasgor, nasi kuning, naskun. Dengan data seperti pada yang tampil di layar. Nah, misalnya kita ingin menghapus data tersebut, maka kita dapat memilih yang 8, hapus data makanan. Misalnya kita memilih menghapus nasi goreng. Nah, mari kita lihat melalui lihat data makanan, yaitu 6. Nah, tadi semula ada 2 data, yaitu nasi goreng dengan nasi kuning. Nah, di sini kita menghapus nasi goreng, maka yang tersisa adalah nasi kuning. Nah, misalnya kita ingin juga mengedit data makanan yang ada, maka kita dapat memilih edit data makanan 7. Misalnya di sini nasi kuningnya kita naikkan harganya. Sebelumnya di sini kita memilih dulu data yang ingin diedit, karena di sini masih hanya tersedia nasi kuning, dan kebetulan itu nomor datanya 1, maka di sini kita inputkan 1. Misalnya kita tetapkan nasi kuning, naskun, harganya mungkin 7.000. Stoknya kita biarkan 3. Mari kita lihat data yang sudah kita edit tadi melalui lihat data makanan, pilihan 6. Nah, sudah terlihat semula nasi kuning harga 5.000. Sekarang nasi kuning harga 7.000. Nah, itu dia untuk tadi CRUD minuman maupun CRUD dari makanan. Kita beranjak ke pilihan selanjutnya yaitu membuat pesanan pelanggan. Nah, misalnya di sini kita ingin membuat pesanan pelanggan dengan memilih pilihan 9.
Nah, di sini akan ditanyakan makanan apa yang ingin dibeli. Nah, di sini hanya ada nasi kuning, maka kita pilih satu. Nah, misalnya ada 2 makanan dan seterusnya, kita akan bisa memilih makanan tersebut hanya dengan menginputkan dari nomor datanya. Di sini kita pilih satu. Nah, misalnya ada orang yang ingin memesan untuk 2 nasi kuning. Nah, di sini selanjutnya ditanyakan untuk minumannya. Di sini susu, ya, karena sama seperti tadi, kebetulan hanya ada satu data, kita pilih satu. Jumlah yang dipesan misalnya satu. Nah, namanya misalnya kita pakai Adi. Nah, di sini akan ditampilkan bill atau tagihan atas nama pelanggan Adi memesan nasi kuning sejumlah 2, yang mana harga satuan dari nasi kuning tersebut 7.000. Kemudian untuk susu harga 2.000 dengan jumlah 1. Maka total bayarnya adalah 16.000, yaitu 7.000 dikali 2, 14.000 ditambah 2.000, yaitu 16.000. Selanjutnya misalnya kita ingin membuat pesanan lagi, maka kita sama seperti tadi, pilih 9. Nah, di sini juga sudah terlihat stok nasi kuning yang semula ada nasi kuning itu ada 3, stoknya 3. Nah, karena tadi dibeli 2, maka stok nasi kuning akan berkurang, yaitu menjadi 1. Nah, misalnya di sini pelanggan berikutnya memesan nasi kuning, masih di pilihan 1 karena kebetulan nasi kuning pada data pilihan 1. Jumlah yang dipesan, karena stoknya 1, coba kita pilih 1. Selanjutnya ditanyakan data minuman yang ingin dipesan. Nah, sama seperti pada makanan tadi, untuk sekarang susu tersisa stoknya 2. Yang karena tadi dipilih 1. Yang semula untuk susu sendiri yaitu stoknya 3. Stoknya 3 karena dibeli 1, maka sudah dipesan tadi 1, maka sisa susu tersebut 2. Nah, di sini kita pilih susu, yaitu data nomor 1. Jumlah yang dipesan misalnya 2. Namanya misalnya Ayu. Oke, sama juga muncul bill tagihannya Ayu memesan nasi kuning jumlahnya 1. Kemudian susu 2. Nah, 7.000 ditambah 2.000 kali 2 yaitu 4.000. 7.000 ditambah 2.000, Pak, saya 7.000 ditambah 4.000, jadi total bayar pelanggan tersebut adalah 11.000. Nah, tadi ada 2 pelanggan yang memesan. Nah, di sini kita bisa untuk melihat data pesanan pelanggan yang sudah melakukan pemesanan melalui pilihan nomor 10. Misalnya di sini kita ketik 10, maka akan muncul bahwa ada pelanggan bernama Adi dengan pesanannya sebagai berikut. Bayarnya 16.000. Tadi juga ada pelanggan bernama Ayu. Pilihan makanan, pilihan minuman, dan jumlah pembayarannya adalah 11.000. Nah, di sini juga ada pilihan atau fitur untuk melihat total pendapatan dari restoran berdasarkan pemesanan yang sudah dilakukan tadi. Misalnya di sini untuk mengetahui total pendapatan bisa kita pilih 11. Itu 27.000 untuk total pendapatannya. Itu berdasarkan 2 pelanggan tadi. Untuk yang pertama itu membayar 16.000, kemudian pelanggan kedua membayar 11.000, maka totalnya adalah 27.000 rupiah. Nah, itu dia untuk fitur CRUD minuman, CRUD minuman. Setelah itu ada fitur untuk membuat pesanan pelanggan, untuk melihat data pesanan pelanggan yang tadi, dan menampilkan total pendapatan restoran berdasarkan transaksi pelanggan tadi. Nah, misalnya di sini pengguna ingin, ataupun di sini pemilik restoran dapat dikatakan seperti itu, ingin mengakhiri atau keluar dari sistem, maka bisa menginputkan angka 0.
Nah, akan muncul terima kasih sudah menggunakan program. Silakan ulangi lagi untuk mulai program. Nah, di sini karena dipilih 0, maka tidak dimunculkan kembali perintah yang bisa dipilih. Nah, demikian pemaparan dari kelompok kami terkait uh, bagaimana program restoran ini bisa berjalan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami terkait proyek UAS pada kali ini. Sekian dan terima kasih.